Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Biologi Protista akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok dari kelompok 2 ini ada saya, Rengganis R. Firdaus. Saya, Talita Salsabila Belvadi Putri. Saya, Zirzian Maya Ibanez. Isi dari presentasi kami adalah pendahuluan, pengertian protista, struktur protista, ciri umum protista, cara hidup, cara makan, dan cara produksi, dan juga ada alasan klasifikasi dari protista. Lalu protista dibagi menjadi 3, yaitu mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Yang terakhir adalah peran protista yang menguntungkan dan merugikan. Baik, pertama-tama sebelum memasuki materi, saya akan membacakan pendahuluan. Kingdom Protista atau Protopista ditemukan dan disebut-sebut sebagai makhluk hidup pertama. Pada tahun 1860-an, Geoffroy mengamati protista pertama kali dan melihatnya sebagai bentuk uniselular primitif dari hewan dan tumbuhan. Kemudian tahun 1866, Ernst Haeckel mengusulkan nama protista pada organisme tersebut. Mengutip dari Atrium Pendidikan Biologi, protista adalah organisme eukariotik, uniseluler, dan tidak mempunyai jaringan sebenarnya. Sementara itu, ciri-ciri morfologis dan fisiologisnya mirip dengan jamur, tumbuhan, dan hewan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian protista. Apa sih protista itu? Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan, protozoa, menyerupai tumbuhan, ganggang, dan yang terakhir menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Kingdom protista adalah kingdom yang sederhana karena hanya tersusun atas satu sel sehingga dapat dikelompokkan dalam kingdom sendiri. Tetapi ada juga yang multiseluler akan tetapi masih sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur protista. Yang pertama ada membran sel. Membran sel ini memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu sebagai pelindung dan menjadi bagian yang mengatur makanan dan gas. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah anggota sel yang terbungkus membran sel. Pada eukariota, sitoplasma adalah anggota non-nukleus dari protoplasma. Yang ketiga ada vakuola makanan. Vakuola makanan di dalam hal ini memiliki fungsi untuk pencernaan makanan. Yang keempat ada vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini memiliki suatu fungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir ada inti sel. Inti sel ini memiliki fungsi ialah sebagai aktivasi yang akan digunakan pada sel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri umumnya. Yang pertama ada protista memiliki membran inti atau eukariota, yang kedua uniseluler dan multiseluler, yang ketiga bersifat aerob dan anaerob, yang keempat habitatnya mengandung air atau habitat lainnya yang cukup lembab, yang keempat memperoleh makanan dengan berbagai cara seperti fotoautotrof dan heterotrof, yang keenam semua protista dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, beberapa jenis protista bersifat motil karena memiliki alat gerak seperti flagel atau silia. Sebagian lagi memiliki pseudopodia. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara hidup, cara makan, dan cara bereproduksi. Cara hidupnya yaitu ada dua, yaitu hidup bebas atau menguntungkan satu sama lain, dan yang kedua itu ada simbiosis. Jika bersifat parasit, maka akan mengakibatkan banyak penyakit di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada cara makan. Cara makannya dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis. Contohnya adalah jamur. Yang kedua ada fagositosis, yang contohnya adalah protozoa. Dan yang ketiga ada protista autotrof, yang contohnya adalah alga.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi protista. Reproduksi protista dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada isogami, yang kedua ada oogami, yang terakhir ada anisogami. Yang selanjutnya ada alasan klasifikasi. Yang pertama, protista mirip jamur memiliki flagel dan dapat bergerak secara amoeboid sehingga lebih mirip dengan induk animalia. Selain itu, struktur tubuh dan cara bereproduksinya berbeda dengan kelompok ini. Yang kedua, protista mirip tumbuhan bersifat autotrof, yaitu mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang ketiga, protista mirip hewan bersifat heterotrof, yaitu tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Dan yang selanjutnya ada protista mirip hewan. Dan dengan pengertian protista mirip hewan atau protozoa ini merupakan jenis protista yang mengambil makanannya dari lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan untuk bergerak bebas seperti hewan. Dan protista mirip hewan ini memiliki ciri-ciri seperti bersel satu, tidak memiliki dinding sel, dan pada umumnya bersifat heterotrof. Berdasarkan alat geraknya, jenis protista mirip hewan itu dibagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda kaki semu sebagai contoh Amoeba foraminifera radiolaria, dan Flagellata bulu cambuk sebagai contoh Euglena viridis, Volvox globator, Noctiluca miliaris, Ciliata, dan yang selanjutnya ada Ciliata rambut getar sebagai contoh Paramecium caudatum, Stanford, dan yang terakhir ada sporozoa penghasil spora yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, dan contoh yang terakhir ada Plasmodium malaria. Protista mirip tumbuhan ini, dan yang selanjutnya ada protista mirip tumbuhan. Disebut juga sebagai alga atau ganggang, yang berjenis bersifat autotrof, yang artinya memiliki klorofil dan dapat membuat makanannya sendiri seperti tumbuhan. Ia bersifat eukariotik karena memiliki dinding sel dan kloroplas. Ciri-cirinya yaitu bersifat uniselular atau multiselular, ukurannya tubuh bervariasi, bentuk tubuh tetap karena adanya dinding sel, algae uniselular hidup, soliter atau membentuk koloni. Dan yang terakhir ada memiliki beberapa jenis klorofil. Protista mirip tumbuhan diklasifikasikan menjadi 7, yaitu ada alga hijau chlorophyta yang merupakan organisme uniselular yang dapat berkoloni membentuk organisme multiseller sederhana. Yang kedua ada alga coklat Phaeophyta yang merupakan organisme multiselular yang berbentuk seperti benang, reproduksinya secara aksesual dengan membelah diri dan bisa juga dengan cara seksual. Yang ketiga ada alga keemasan Chrysophyta yang merupakan organisme yang anggotanya memiliki variasi bentuk dan struktur. Yang keempat ada alga merah Rhodophyta adalah salah satu filum dari alga yang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Yang kelima ada Bacillariophyta atau diatom yang merupakan organisme uniseluler yang berperan sebagai produsen yang tersebar luas di perairan air tawar, air laut, dan juga di tanah-tanah yang lembab. Yang keenam ada Pyrrhophyta yang merupakan salah satu divisi dalam protista mirip tumbuhan alga yang disebut juga dengan alga api. Yang terakhir ada Euglenophyta yang merupakan kelompok protista yang unik karena dia memiliki sifat mirip tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya adalah protista mirip jamur. Protista mirip jamur dibagi menjadi 2, yaitu jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Dalam slide ini terdapat gambar-gambar yang menggambarkan contoh dari jamur lendir dan jamur air.
Nah, ciri-ciri umum dari protista milik jamur adalah 1. Memiliki sel berflagela dalam suatu waktu dalam siklus hidupnya. Yang kedua, khusus dalam jamur air mempunyai dinding sel yang tersusun atas zat selulosa, sedangkan jamur lendir tersusun atas zat kitin. Yang ketiga, membentuk spora diploid dan hasil meiosis berupa gamet. Protista mirip jamur atau Myxomicota berkarakteristik 1. Berwarna kuning atau oranye. 2. Hidup di tempat lembab dan basah seperti hutan basah, sampah basah, dan batang kayu busuk. Yang ketiga, memiliki 2 cara reproduksi, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Secara vegetatif atau aseksual, yaitu plasma seperti lendir yang bergerak disebut dengan plasmodium. Sedangkan yang kedua, generatif atau seksual, yaitu peleburan sel gamet dengan singami. Contoh dari protista mirip jamur atau Myxomicota, Pisarum polycephalum, dan Dictyostelium discoideum, yang keduanya berfungsi menjadi pengurai sampah organik dan pemakan bakteri. Yang kedua, protista mirip jamur air atau Oomycota. Karakteristiknya adalah 1. Memiliki hifa atau struktur jamur yang menyerupai tabung. Yang kedua, hidup pada air tawar, air kolam, air danau, dan tempat-tempat yang lembab. Yang ketiga, bereproduksi dengan 2 cara, yaitu vegetatif atau aseksual yang disebut dengan zoospora, yaitu spora berflagela yang bergerak dan hidup di air. Yang kedua, generatif atau seksual yang disebut dengan oogami, yaitu pembentukan gamet yang berubah menjadi zigot. Secara generatif memiliki siklus seperti di bawah ini. Oogami menjadi zigot, zigot menjadi oospora, oospora menjadi Oomycota dewasa. Contoh dari protista mirip jamur air adalah Saprolegnia yang bersifat saprofit atau menyerap makanan pada hewan yang sudah mati. Phytophthora infestans yang merupakan parasit dalam tumbuhan kentang, dan Phytophthora nicotinae yaitu parasit pada tumbuhan tembakau. Nah, peran menguntungkan dari protista yaitu ulva, chlorella, liminaria digitalis, Gelidium robustum, dan Euchuma spinosum, atau yang biasa dikenal dengan sayuran dan lalapan, menjadi bahan protein sel tunggal yang diproduksi menjadi makanan suplemen dan kosmetik, menjadi penghasil iodin untuk obat penyakit gondok, dan bahan agar-agar, dan juga masih banyak lagi. Peran merugikan yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu Trypanosoma gambiens dan Rhodesiense yang dapat menyebabkan penyakit hidup pada manusia dan hewan ternak. Yang kedua ada Entamoeba histolytica yang dapat menyebabkan penyakit disentri pada manusia. Dan yang ketiga ada Entamoeba gingivalis yang bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit gingivitis yang merusak gigi dan gusi, dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.